Ya, Bismillahirrahmanirrahim pertama ya. Ini ini semua spasinya satu. Ya, spasi satu. Dua, penelitian yang disebut penelitian studi kasus itu kalau peneliti sedang meneliti kasus. Kalau seperti Pak Muflih ini tidak meneliti kasus. Ya, kalau tidak meneliti kasus ya jangan studi kasus. Ya, kalau meneliti kasus kasusnya apa? Nah, itu boleh pakai penelitian studi kasus. Jadi ini jangan penelitian studi kasus ya. Langsung saja misalnya optimalisasi pembelajaran pada pusat kegiatan belajar masyarakat di PKBM. Nah, apa itu? Labora Edukasi Bogor. Saya tidak sedang membahas judul. Ya, kalau bahas judul ini misalnya gini, ini apa yang mau dicari? Optimalisasi pembelajaran pada pusat kegiatan ini problemnya apa? Jadi ini kurang variabelnya. Nah, yang optimalisasi pembelajaran eh, apa? Optimalisasi pembelajaran dalam eh, apa? Menjaga kualitas, misalnya gitu ya. Optimalisasi pembelajaran dalam menjaga kualitas hasil belajar. Jadi optimalisasi pembelajaran itu dalam rangka apa? Itu harus tambah variabelnya, kurang nih variabelnya. Nah, dalam menjaga kualitas hasil belajar di pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM, namanya langsung aja PKBM, Labora Edukasi. Ini menggunakan huruf kapital semua kalau judul. PKBM itu apa? Yang singkat. Oke, satu. Rata-rata saya yang nggak ada tulisannya, nggak ada tulisannya ini. Sesuaikan penulisan dengan buku panduan. Oleh, nah ini ya di buku panduan silahkan dilihat contohnya. Misalnya kalau di cover itu ada di halaman lampiran A. Nama mahasiswa itu menggunakan huruf kapital semua. Nah, ya, ini program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, program pasca sarjana Universitas PTIK Jakarta. Jangan universitas sendiri, PTIK sendiri ya. Nah, ini juga harus nanti misalnya konsentrasinya apa, peminatannya apa. Ini juga spasi satu. Oke, lanjut. Daftar isi. Nah, kalau nanti dibuat proposal, yang namanya daftar isi harus ada halamannya, masa daftar isi nggak ada halaman. Halaman berapa? Nah, saya lihat ini misalnya mulai dari awal. Mulai ya, coba yang mulainya dari margin di sini siapa? Margin atas sini cek. Ya, setiap nanti nih mulai awal halaman pertama ini margin atas dari atas nih sampai ke tulisan latar belakang masalah ini 10 cm. Ya, ini 10 cm. Gunakan kertas B5.
Nah, ini ya. Nah, kiri, kanan, bawah, kalau di halaman pertama itu 2,5 cm. Kan itu ada di buku panduan. Halaman kedua, ini atas, bawah, kiri, kanan 2,5 cm. Terus, ini spasinya berapa? Ya, ini kan harus spasinya 1 nih. Salah. Nah, kalau udah dari awal begini salah, udah ngapain? Lanjutin ke belakang. Nggak sesuai dengan buku panduan. Kalau tulisan antara latar belakang masalah ke kata pendidikan ini, itu spasinya 1,5. Kalau dari pendidikan ke bawah, terus 1, spasinya 1. Oke, terus, nah nih, untuk footnote, footnote ini jauh amat dari sini ya. Footnote ini jangan jauh-jauh. Nih, terus nulis footnote-nya banyak yang salah. Nulis footnote-nya banyak yang salah. Perhatikan dan lihat buku panduan. Judul, ini nama orang dulu. Judul buku harus ditulis bagaimana? Cetak italik. Ya, italik. Ini nggak ada kurungnya, nggak ada. Jangan dikurung-kurung. Ya, jangan dikurung-kurung nih. Nah, di sini boleh H, boleh hal, boleh HLM. Yang penting konsisten sampai belakang. Kalau ini ya Pak Muflih ini pakai H, ya sudah. Nanti sampai belakang H. Rata kiri kanan. Ini kan hal-hal yang sederhana begini minimal harus. Ya, harus. Dah. Coba cek di footnote tuh banyak yang salah. Begini, teman-teman sekalian, ini kan salah semua ya. Ini tadi. Ini mana? Tempat terbitnya di mana? Bagaimana cara undang-undang itu? Jadi undang-undang itu, lihat, kalau undang-undang di buku panduan, nah, catatan kaki undang-undang, itu nanti ikuti bagaimana, lihat halaman undang-undang 52. Ada 52 undang-undang. Terus begini ya teman-teman sekalian. Ini latar belakang masalah. Latar belakang masalah nih. Lihat, caranya kan begini. Nih caranya, identifikasi masalah. Kualitas pendidikan tidak sebanding dengan kurikulum sekolah formal. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kualitas pendidikan di PKBM atau PKBM apa itu tidak sebanding dengan kurikulum sekolah formal. Nah, kalau begini kan harus berpikir begini, benar nggak kurikulum non formal itu harus sama dengan formal? Kalau memang aturannya itu harus sama dan di sini tidak sama, itu namanya masalah. Apa buktinya? Buktinya apa? Nah, itu kalau misalnya buktinya adalah observasi, kapan observasinya? Benar nggak itu menjadi masalah? Ada nggak dokumen pendukungnya? Misalnya gini, 2, keterbatasan fasilitas dan sumber daya seperti buku. Oke, ini kalimat masalah ya. Ada yang saya lihat kalimat apa identifikasi masalah menggunakan kata tanya, itu salah. Bukan menggunakan kata tanya, gunakan ini kalimat berita begini, tapi kalimat berita yang mengandung masalah. Ini contohnya nih, 2 nih.
keterbatasan fasilitas dan sumber daya seperti buku, laboratorium, dan guru yang memadai di PKBM itu, misalnya gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini, kalau fasilitas terbatas, itu kalau menjadi masalah, kata siapa? Oh enggak Pak, menurut hasil penelitiannya si siapa nih si A, kalau lembaga non formal kok fasilitasnya terbatas itu problem Pak. Nah itulah yang saya sebut sebagai sumber. Ya sumbernya masalahnya sumbernya itu semua tulis di latar belakang masalah. Tidak ada legalitas resmi. Oke, tidak ada legalitas resmi jadi masalah itu kata siapa? Itu sumber namanya. Sumbernya taruh di latar belakang masalah. Nah, ini semua harus ada sumbernya nih. Semua harus ada sumbernya dan sumbernya diletakkan di latar belakang masalah. Dibahas ini semua di latar belakang masalah. Oke, pembatasan. Nah, pembatasan fokus masalah yang diteliti apa? Fokus masalahnya. Misalnya di sini fokus masalahnya adalah pada optimalisasi pembelajaran. Jadi menelitinya itu ini pembelajarannya sudah optimal atau belum optimal untuk menjaga tadi ya, menjaga kualitas pembelajaran. Sudah maksimal atau belum, sudah optimal atau belum. Itu fokusnya di situ satu. Yang kedua, fokus lokasi. Penelitian ini dilakukan di mana? Oh, di PKBM Labora Edukasi Bogor. Tiga, dibatasi pada waktu. Karena gini, bisa jadi lembaga ini sudah lama. Bisa jadi, oh tahun 90, lembaga ini luar biasa. Menggunakan misalnya, Pak, tata cara tertentu sehingga pembelajaran itu optimal pada saat itu. Nah, sekarang kok tidak optimal. Nah, makanya kalau nggak ada waktunya, ini menelitinya kapan, apa yang objek yang diteliti ini kapan penelitian ini? Oh, penelitian ini dibatasi untuk tahun pelajaran sekian sampai sekian misalnya. Nah, itu kan supaya tadi mengurangi jangan sampai ini penelitian ditarik ke belakang sana atau sesuatu yang panjang misalnya itu. Maka harus ada nih ya, pembatasan waktu juga. Terus rumusan masalah. Nah, berkali-kali kan saya menyampaikan rumusan masalah itu cukup satu. Cukup satu. Ya, ini masalahnya apa? Masalahnya kan di sini. Bagaimana optimalisasi pembelajaran untuk menjaga kualitas hasil belajar pada itu masalahnya itu. Bagaimana optimalisasi belajar yang model begitu seperti apa sih? Nah, itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kan bisa saja nanti perdalam, namanya memperdalam dengan pertanyaan penelitian. Misalnya, pertanyaan penelitiannya ini, bagaimana optimalisasi pembelajaran di PKBM Labora Edukasi Bogor? Nah, misalnya satu, ini pertanyaan penelitian namanya bukan rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya satu, pertanyaan penelitiannya boleh lebih. Ya. Nah, jadi bagaimana optimalisasi pembelajaran di PKBM itu seperti apa? Nah, misalnya begini ya. Kalau ini apa perencanaannya seperti apa, pelaksananya bagaimana? Nah, itu nanti jatuhnya teman-teman hanya akan menyampaikan berita. Oh ya, makanya jangan itu, ini jangan seperti ini. Nah, bagaimana optimalisasi pembelajaran dalam ya optimalisasi pembelajaran
dalam menjaga kualitas hasil belajar di nah, oke. Di Nah, ini nanti huruf besar semua. Kan bisa pertanyaan penelitian, rumusan masalahnya bagaimana, ya, bagaimana plus bagaimana optimalisasi pembelajaran dalam menjaga kualitas hasil belajar di pusat PKBM belajar masyarakat, di pusat kegiatan belajar masyarakat, berarti dalam kurung ini kan PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat, ya, langsung Labora Edukasi. Nih, Bogor, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, jadi rumusan masalahnya bagaimana plusnya. Kalau pertanyaan berarti ada tanda tanyanya. Tapi jangan menggunakan huruf besar semua, jangan. Ini kan contoh, ya. Nah, kalau seperti ini, oke, untuk menggali rumusan masalah tersebut, saya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apa pertanyaan penelitian? Misalnya, satu, bagaimana bagaimana optimalisasi optimalisasi pembelajaran di PKBM Labora Edukasi Bogor. Nah, misalnya ini dua, ya, bagaimana PKBM, nah, lembaga Labora Edukasi Bogor ini, bagaimana PKBM Lembaga Edukasi Bogor menjaga hasil belajar peserta didiknya. Nah, terus apa, ya? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mendalami tema utama. Jadi pertanyaan penelitian. Nah, karena pertanyaan penelitian seperti ini tujuannya harus nyambung. Jadi kalau pertanyaan penelitian seperti ini tujuannya apa? Tujuannya misalnya menganalisis, jangan mengetahui. Saya coret-coret-coret yang mengetahui, ya. Menganalisis optimalisasi pembelajaran di PKBM Labora Edukasi Bogor. Nah, nanti kesimpulannya hasil analisisnya bagaimana? Ya, terus apalagi tujuannya? Tujuannya misalnya kalau di sini bagaimana PKBM Lembaga Edukasi Bogor ini menjaga hasil belajar peserta didiknya? Ya, tujuannya apa? Misalnya menganalisis, ya, menganalisis peran PKBM Labora Edukasi Bogor dalam menjaga hasil belajar peserta didiknya. Kalau enggak, misalnya itu langsung aja menganalisis eh, praktek praktek pembelajaran PKBM Labora Edukasi Bogor dalam menjaga hasil belajar peserta didiknya. Itu kan jelas.
jelas terukur. Nah, apalagi misalnya bagaimana bagaimana PKBM Lembaga Industri Bogor melakukan optimalisasi optimalisasi tadi kan ada menjaga kualitas ya. Bagaimana PKBM Bogor melakukan optimalisasi pembelajaran untuk menjaga kualitas PKBM. Nah, misalnya ini 3 saja pertanyaan penelitian nih, pertanyaan penelitian. Tujuannya pertama sama ini aja untuk menganalisis, optimalisasi dan seterusnya. Kedua, untuk menganalisis juga boleh, minimal menganalisis ya. Menganalisis PKBM Laboratorium Bogor dalam menjaga hasil belajarnya. 3 itu tujuannya di sini. Nah, ini harus seperti itu. Kalau begini ya, gimana cara jawabnya? Ya, oke. Terus sampai sini ada pertanyaan? Saya persilahkan dulu kalau ada pertanyaan. Ada nggak? Afan Ustadz izin bertanya sebentar Ya, terkait hasil revisi dari Ustadz itu kan ada tanda hijau, merah, ya. sama biru Ustadz. Biru apa hijau muda nih? Nah, itu untuk yang biru tuh keterangannya seperti apa Ustadz? Dan setiap warna itu. Nggak ada bedanya. Pokoknya dicoret salah. Siap Ustadz. Terima Salah kasih. itu panduan. Dikirain itu ada itu keterangannya, ada yang Ya, boleh, yang enggak. ya. Maka Terus ya, sama-sama. Terus ada yang menulis begini, ada tujuan umum, tujuan khusus. Ada itu. Itu mengikut siapa? Nggak ada di buku panduan. Tujuan umum, tujuan khusus nggak ada. Ya, buku panduan nggak ada. Nah, yang lihat tulisannya ada tujuan umum, tujuan khusus, hapus. Ya, tujuan. Masa tujuan pakai tanda tanya? Mendeskripsikan perencanaan. Nah, jangan yang begini nih. Ya, ini nanti jatuhnya cerita. Hanya cerita ini, bukan neliti. Mendiskusikan perencanaan, mendiskusikan pelaksanaan, mendiskusikan apa? Ya, tadi tujuannya apa? Menganalisis. Jadi hasil analisis bagaimana? Menganalisis apa tadi ya? Menganalisis optimalisasi. Jadi tujuannya ini ganti misalnya ini satu menganalisis. Kalau tadi bagaimana ada kata tanyanya? Kalau ini ada tanda tanyanya, ini nggak ada. Menganalisis optimalisasi pembelajaran di PKBM Labora Edukasi Bogor. Nanti kesimpulannya ya itu tadi hasil analisanya bagaimana. Jadi kalau gampangnya begini, kalau pertanyaan penelitiannya 3, tujuan penelitiannya 3, nanti kesimpulannya juga 3 itu fokus itu. Ya, oke, saya lanjut. Tujuan tadi ya, tujuan ini identifikasi masalah, cari masalahnya apa.
pembahasan dan perumusan masalah. Nah, ini yang diganti semua, bukan bagaimana perencanaannya. Ganti kayak tadi ya. Nah, tujuannya juga ganti seperti tadi. Oke, manfaat. Ini ada manfaat teoritis, manfaat praktis, malah nggak ada di sini. Kemudian kerangka teori. Kerangka teori banyak yang terjebak dengan definisi. Banyak banget. Cari satu teori atau dua teori. Tadi saya kirim ke Bu Ketua tadi, coba itu dibaca itu. Bagaimana cara memilih teori. Dan bagaimana meletakkan teori. Pokoknya sekarang saya bongkar total hari ini. Nanti kalau tanggal 16 tinggal ngirim hasil dari revisi-revisi itu dan yang dinilai, nah itu dari hasil tulisan ya, hasil tulisan itu nanti yang dinilai hasilnya seperti apa, sesuai dengan buku panduan apa enggak. Kalau udah nggak sesuai dengan buku panduan, langsung aja coret-coret, udah gitu aja. Apain baca banyak-banyak, ini nggak sesuai. Atau yang nggak sesuai dengan buku panduan, nggak usah dinilai gimana. Enggak, jangan Pak. Pokoknya begini ya, begini. eh saya nanti kemarin sudah sampaikan, saya tidak sedang membahas isinya. Yang penting teman-teman paham. Nah, tandanya paham itu kalau nulis sudah benar. Sekarang saya turunkan standarnya sedikit. Nah, yang penting nanti tulisannya sesuai dengan buku panduan. Saya lihat kalau tulisannya sesuai dengan buku panduan, ya nilainya perlu dipertimbangkan lah. Ya, kalau yang nggak sesuai dengan buku panduan, udah dikasih nilai D saja Bu Ketua ya. Yang nggak sesuai dikasih nilai D. Oke, nah ini nanti kerangka teori lihat contohnya itu. Apa ini? Tiba-tiba Puji Wibowo 13. Pasti salah ini. Gini, teman-teman sekalian, gini. Kalau nulis footnote itu ya, nulis footnote. Mana ini footnote-nya? Kan ini kok ada kotaknya sih. Nih, ya Puji Wibowo nggak ada kan? Sulaiman satu, Sulaiman satu. Yang kedua, ini Power VI pakai apa ini ya? Kok modelnya agak kurung begini. Oke, yes. Uh, ya, mana tadi ya? Sebentar. Footnote itu nih, ya, lihat buku panduan. Penulis judul buku cetak italik. Ya, coba yang saya kasih tahu, saya kasih tunjuk di halaman mulai dari halaman 49 itu contohnya ya atas itu kalau judul buku begitu judul buku. Saya jelaskan biar yang mungkin ada yang belum paham. Halaman 49 itu yang punya buku panduan, yang belum nulisnya pasti ngarang. Ketua kelas ini yang belum punya buku panduan siapa? Hmm, Ustadz Ali udah punya belum ya?
Setahu saya udah pada punya Ustaz. Udah pada Harus ngambil. harus punya. Lihat mulai halaman 49 saya terangkan. Itu kalau buku penulisnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, sama begitu. Jadi nama orang Laila Ahmad, koma, judul bukunya cetak miring, koma, terus kota terbit itu London, Jakarta, Bogor, atau titik 2-nya jangan dikasih spasi, terus penerbitnya, koma, tahun terbitnya, koma, hal boleh, tarikh boleh, halaman berapa, titik halaman berapa ya. Nah, bawahnya, kalau jurnal itu bawahnya nama, koma, judul jurnalnya di dalam 2 tanda petik, ya. Tanda petik, judul, koma, tanda petik, dalam kata nama jurnalnya yang dicetak miring. Lihat halaman 49, kali saja ada yang belum baca, ya saya bacain. Volume dan seterusnya tidak miring. Kalau majalah sama, lihat bawahnya itu, ya, koran sama. Kalau internet gimana? Paling bawah, 49 paling bawah. Penulis, nama, judul bukunya, judul tulisannya dalam tanda petik. Dalam HTTP-nya itu yang miring. Diakses kapan, ya. Itu caranya. Nah, terus lihat halaman 50. Halaman 50. Jadi, teman-teman, kalau nanti misalnya ada penulis yang sama, judul bukunya sama, di bab yang sama, proposal berarti kan bab sama nih, satu di proposal. Itu tidak boleh berturut-turut lebih dari 3 kali. Maksimal berturut-turut 3 kali, maksimal. Baik di bab 1 maupun bab yang lain kalau sudah jadi tesis. Kalau proposal berarti hanya di proposal itu tidak boleh berturut-turut lebih dari 3, maksimal 3. Kalau ditulis tadi, misalnya footnote 1 nulis itu, footnote 7 nulis itu, footnote 9 nulis itu. Nah, footnote 1 lengkap. Footnote 7 yang nulis penulisnya yang sama, tadi bukunya sama. Nah, ini nggak pakai ibid. Nah, ya, nggak pakai ibid. Itu nomor berapa ibid itu? Halaman 48 tuh, halaman 48 paling atas nomor 5 itu nggak pakai ibid, nggak pakai objit, nggak pakai logchit. Nah, gimana caranya? Penulis koma, koma. Jadi tahun terbitnya impresium itu impresium, ya impresium itu tahun kota terbit, penerbit, tahun terbit itu ganti 3 titik, koma, ya titik, halaman berapa gitu ya. Terus kalau misalnya apalagi yang sering, undang-undang itu di halaman 52. Undang-undang. Kalau buku terjemahan tuh, ya, terjemahan dari siapa itu ada di itu diterjemahkan oleh dengan judul. Nah, itu contohnya halaman 54, buku terjemahan. Kalau tesis atau disertasi, nggak boleh pakai skripsi ya, nggak boleh pakai skripsi, nggak boleh Wikipedia, nggak boleh. Skripsi nggak boleh. Minimal tesis, itu seperti di halaman 53. Ya. Terus, khawatir saya lupa tadi, paling atas, ya, ada yang saya baca tadi, ini menggunakan, ini udah benar. Tadi ada yang nulis gini, bab 1, pendahuluan.
pendahuluan. Nah, ini kalau yang nulis ini lihat tulisannya masing-masing. Kalau yang nulis begini salah. Karena proposal itu bukan bab 1, bukan. Jadi bab 1 pendahulunya dihapus. Yuk, lihat, cek punya masing-masing tadi ya. Oke, saya kembali ke sini. Tujuan tadi sesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Tujuan, manfaat. Nah, ini manfaat itu ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Ini manfaatnya mana teoritisnya. Nah, kerangka teori banyak yang terjebak dengan menulis pengertian, definisi, ya itu banyak tuh. Saya contohkan tadi, saya kirim ke Bu Ketua bagaimana memilih teori. Ya, memilih teori, bagaimana menggunakan teori. Sehingga di sini, nah ini kan banyak ini. Ngapain bicara tentang peran pendidikan non formal? Nanti aja di bab berikutnya. Nah, yang begini ini pasti salah nih. Di sini menggunakan ABC, di sini menggunakan 1 kurung, 2 kurung, 3 kurung nih yang bawahnya ini. Terus landasan teori tadi ya, landasan teori. Nah, penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan, lihat contoh. Ya, saya contohkan. Jadi penelitian siapa, judulnya apa, dia bahas apa, bedanya apa dengan penelitian kita sekarang. Nah, itulah contoh yang saya kira tadi. Metode penelitian ini menggunakan metode apa? Sama ya. Lihat contoh, lihat contoh. Nah, begini ini salah nih. Yang tadi yang berulang ya. Zainal Arifin, penelitian pendidikan bla 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 bla. Ya, ini betul. Nah, ini Zainal Arifin penelitian pendidikan ya tadi yang boleh lengkap, boleh enggak, ini milih yang enggak lengkap tapi konsisten ya. Ini enggak lagi. Ini enggak lagi. Ya. Ini hilang. Diganti 3 titik. Ya, ganti 3 titik. Tahunnya juga hilang. Nah, ini teknik input data ini nanti ikuti tadi panduan, jadwal penelitian ikuti panduan, sistematika tadi ikuti panduan, daftar pustaka ya, daftar pustaka banyak yang salah nulis. Pertama, daftar pustaka itu nanti urut dari A sampai Z setelah dilakukan konfirmasi. Ini salah. Agus Dwianto ini 2 kata. Harusnya Dwianto, Agus. Harusnya ya. Dwianto, Agus. Terus, nah, ini ya, Dwianto, Agus. Nah, ini. Ya. Nah, itu juga salah. Manajemen edukasi ngapain dikasih tanda petik begini nih, nggak usah. Ya, ini ngapain? Ini salah ini. Salah. Ya. Oh, maaf. Yang salah ini miringnya. Ini kan jurnal. Miringnya yang salah. Tanda petiknya betul. Ini betul, ini hitam. Ini betul. Yang salah ini. Ya, ini salah. Harusnya jangan miring. Ini salah, ini salah. Harusnya jangan miring. Dalam, ada dalamnya. Nama jurnal yang miring.
Nah, tahun itu ya. Nah, ini sama. Andi Rosid Pananrangi. Pananrangi, Andi Rasid. Setelah begitu nanti urutkan dari A sampai Z. Urut. Ya, salah semua nih. Ya, harusnya miring. Ini kok ada sekat-sekat begitu sih ya. Ini kopinya kemana? Kopi. Nah, ini apa suspena ini? Tahu di mana ini? Misalnya nih Jakarta. Nah, misalnya ya. Koma. Nah, ini. Oke. Ini salah semua, salah, 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 salah. Salah, salah, salah. Nanti dibenarkan lagi. Baik. Saya kira cukup, saya kembalikan ke Ibu Ketua kelas. Ya, Ustadz. Masih mute, masih mute, masih mute, masih mute. Afan, Masih Ustadz. mute. Kalau Bu Ketua, Bu Ketuanya lagi